Saat ini Jokowi sebenarnya panik jika Anies Baswedan membongkar kasus atau skandal ijazah palsunya. Kalau kita membiarkan orang-orang untuk menghalalkan segala cara, ya Indonesia nggak akan bebas dari praktek korupsi dan lain-lain, termasuk soal ini. Dan bagi yang memilih untuk beli ijazah atau pakai ijazah palsu, sebenarnya sedang merendahkan diri sendiri. Saya bongkar bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Saya terkejut karena baru pertama kali mendengar secara langsung Hasto menyatakan terbuka seperti itu. Pak Anies baru jadi menteri, dia bentuk tim hampir 400 orang loh. Atau jadi Mendikbud. Udah Mendikbud. Oke. Tapi bisa bikin masukan salah anggaran berapa puluh triliun? Itu adalah komplotan Jokowi. Mereka hasil 30 juta US dollar revisi undang-undang yang didanai oleh Jokowi. KPK minta untuk adili Jokowi. Saya mau lihat anak-anak muda itu panjat gedung KPK. Satu saja proposal, adili Jokowi, Gibran, Kaisang, dan oligarki. Jangan kemana-mana dulu. Kenapa? Prabowo juga korban, polisi korban, TNI korban, mahasiswa korban, seluruh elemen bangsa korban kebiadaban tikus gorong-gorong Presiden Joko Widodo. Itu intinya. Itu pesan saya, mohon jangan diedit, disebarkan sebagai pemantik kesalahan. Anak-anak muda nggak boleh takut. Simak baik-baik podcast ini. Hasto bongkar kriminalisasi Jokowi terhadap Anies Baswedan. Sungguh miris sekali. Entah betul atau tidak, kalianlah yang lebih bijak menilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa cuplikan video yang akan saya tampilkan kepada kawan-kawan sehingga kita sampai pada kesimpulan saat ini Jokowi sebenarnya panik jika Anies Baswedan membongkar kasus atau skandal ijazah palsunya. Kalau sempat Anies Baswedan dibawa oleh Rosario untuk membuktikan keaslian atau kepalsuan ijazahnya Jokowi ini. Kan banyak dugaan publik kemarin itu. Anies Baswedan dipecat menjadi Menteri Pendidikan pada zaman Jokowi itu karena membongkar kasus ini, membongkar skandal ijazah palsu Jokowi. Dugaan publik memang sangat berdasar. Kenapa? Kalau Anies Baswedan dipecat gara-gara mengungkap korupsi sampai 23 triliun itu tak masuk akal rasanya, itu tak menyangkut apa-apa kepada Jokowi. Tapi kalau menyangkut ijazah, skandal ijazah palsu ini akan luar biasa besarnya pada waktu itu. Luar biasa karena begini, bisa-bisa Jokowi tak akan pernah memerintah kita sampai 10 tahun. Mungkin setahun setengah atau 1 tahun, cuma 1 tahun. Presiden Jokowi menjadi presiden, habis itu dipecat gara-gara ijazah. Mungkin saja, kan begitu. Karena kan tidak masuk akal kawan-kawan. Coba bayangkan sekarang, misalnya Prabowo di-endorse oleh Gibran. Kemudian tiba-tiba setahun setengah, habis itu Gibran dipecat oleh Prabowo. Begitu juga Anies Baswedan ini. Anies adalah tim suksesnya, atau ketua tim bagian-bagian ketuanya lah di tim suksesnya Jokowi dan berhasil memenangkan Jokowi menjadi presiden. Kemudian diangkat menjadi Menteri Pendidikan. Tapi nggak sampai 1,5 tahun dipecat. Kan nggak logis. Kalau masalah korupsinya nggak ada masalah. Tapi kalau ijazah, skandal ijazah palsu ini, barangkali saja Anies Baswedan yang akan saya cuplikan videonya sama kawan-kawan sudah berhasil 100% menyimpulkan tentang ijazahnya Pak Jokowi ini. Dan inilah yang membuat Jokowi panik saat ini. Saya bongkar. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan, sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Menristek Muhammad Nasir menghukum pengguna ijazah palsu. Menurut Anies, memakai ijazah palsu sama saja merendahkan diri sendiri dan mempraktekkan korupsi. Kalau kita membiarkan orang-orang untuk menghalalkan segala cara, ya Indonesia nggak akan bebas dari praktek korupsi dan lain-lain, termasuk soal ini. Dan bagi yang memilih untuk beli ijazah atau pakai ijazah palsu, sebenarnya sedang merendahkan diri sendiri. Seakan-akan tidak mampu kuliah betul sehingga dapat ijazah. Nah, dari sisi pemerintah, langkah yang dilakukan oleh Pak Menristek Dikti itu langkah benar.
kemudian dari Kemenpan juga sudah melangkah itu. Kita juga sekarang begitu, kita akan lihat semua yang mendapatkan ijazah dari institusi-institusi yang diragukan. Begitu daftarnya keluar dari Pak Menristek Dikti, lalu kami akan cek semuanya. Jadi terbongkar ya guys, biang busuk selama ini. Kalian dengarkan baik-baik ini ya. Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi. Dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Partai Coklat, termasuk saya sebut Pak Listio Sigit, yang bermain di Jakarta, di Jawa Timur, di Sumatera Utara. Itu Partai Coklat itu super powerful. Karena mereka punya agenda-agenda politik terhadap apa? Aliansi kekuasaan sang raja dengan Jokowi. Terus di online, narkoba, itu kan mendapat backing dari Partai Coklat. Kemudian tambang-tambang ilegal, semua tahu itu kan dimobilisasi untuk kepentingan dana pergerakan pilpres. Saya mau ditetapkan sebagai tersangka atas suatu peristiwa yang sebenarnya sangat-sangat absurd, sangat tidak jelas. Tapi ketika urusan seperti ini sama dikejar, saya melawan. Peristiwa 10 November, ribuan orang meninggal mengalahkan yang namanya bala tentara sekutu pemenang Perang Dunia Kedua. Mosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut. Saya bongkar. Pak Mahasasto, Kakak Anies dikriminalisasi, dan yang lebih krusial lagi, pelakunya adalah presiden pada saat itu. Saya pengen tahu pikiran Kakak Anies tentang itu. Ya, saya ketika menjalani tugas di Jakarta itu mengalami banyak sekali pembatasan-pembatasan di dalam kita bekerja. Nah, pada waktu itu saya membayangkan ini inisiatif bawahan, seperti tadi saya cerita. Misalnya gini, kita mau membuat track untuk Formula E. Track itu kan aspal ya. Lalu ketika mau mencari aspalnya, nggak ada yang mau jual aspalnya. Kan pusing juga kan. Padahal itu aspalnya khusus, nggak ada yang mau jual. Termasuk BUMN, gitu, nggak mau jual. Yang lain nggak mau jual. Akhirnya bikin sendiri. Dan ketika nyampur sendiri itu ada rumusnya, dikerjakan sendiri. Sampai molen untuk penyampurnya itu rusak beberapa kali. Karena molen itu biasa dipakai untuk nyampur semen, dipakai untuk nyampur aspal. Oke. Tapi pada waktu itu kita semua melihat ini sebagai ya inisiatif di bawah yang jangan sampai nanti saya ditegur. Ketika Pak Hasto cerita, saya terkejut karena baru pertama kali mendengar secara langsung Hasto menyatakan terbuka seperti itu. Kaget. Saya juga kaget ya. Karena tidak pernah terbayangkan aja sebelumnya. Oke. Saya rasa jawaban yang saya bisa pahami ya. Masalahnya adalah Kakak Anies, risiko itu ternyata mengalir jauh, termasuk kepada orang-orang Anda. Saya bicara dengan kawan kita, Tom Lembong, dan banyak orang yang memberi apresiasi kepada Anda karena tampak dukungan moral Anda kepadanya itu luar biasa. Begitulah seharusnya seorang teman ya. Saya juga beberapa kali melakukan hal yang sama ketika teman saya dikriminalisasi. Salah satunya adalah ketika Misbakun ditangkap dulu, ketika kami membuka kasus Senturi. Oh ya. Gitu. Apa yang Kakak Anies rasakan menyangkut itu? Ya, kita semua terkejut ketika Tom diproses untuk perkara yang kejadiannya udah 10 tahun yang lalu. Bahkan sebelum dia jadi Menteri Perdagangan ya? Enggak, pas Menteri Perdagangan. Ya, pas ya? Pas Menteri Perdagangan, tapi itu kan 2015 sampai 2016. Dia jadi Menteri Perdagangan setahun kalau nggak salah. Kemudian ada laporan masyarakat mengenai masalah itu, dan laporan BPK ada, dan lain-lain itu yang kita melihat ada apa ya itu, kok kemudian Tom mendadak diproses
dan antara lalu jadi tersangka. Itu bulan Oktober, kalau tidak salah tanggal 29. Dan baru sidang kemarin, Maret. Kalau memang Lengkap. Kakak Akbar nih bergerak di bidang hukum, nggak? Kalau udah semua lengkap, Kenapa harus selama itu? selama itu. Jadi biarlah nanti proses pengadilan. Kan itu saya berharap sekali, dan saya terima kasih kakak kemarin saya hadir di dalam sidang perdana. Saya hormat kepada dewan atau hakim ya, majelis hakim ya, karena mereka memberikan kesempatan untuk dibacakan dakwaan dan kemudian eksepsi di hari yang sama, sehingga masyarakat itu di ujung akhir persidangan dapat dua-duanya. Menurut saya itu satu awalan yang baik atas fairness di situ. Kan kalau tidak ada eksepsi kemarin, maka berhari-hari ya kita membahasnya dakwaannya, tapi nggak ada eksepsinya. Jadi kita hormati proses. Saya menemui Tom di tahanan juga, saya ngobrol, saya bawa buku, saya diskusi, dan Tom ini luar biasa, Kakak Akbar. Dia tidak sedikit pun berubah. Nggak ada rasa marah pada Republik, nggak ada rasa kecewa pada Republik. Misalnya kayak ayo kabur aja dulu, gitu. Nggak ada tuh bayangan saya akan meninggalkan Indonesia, saya sudah mengerjakan ABCDEF ternyata dapatnya begini gitu. Nggak tuh, sama sekali nggak ada. Dia justru menunjukkan sikap bahwa ini yang membuat saya tetap harus berjuang di Indonesia. Situasi seperti ini tidak boleh dialami orang lain. Situasi seperti ini harus tidak terjadi lagi. Lalu dia ceritakan tentang hal-hal yang menjadi kepedulian dia, khususnya bidang ekonomi. Dia concern tentang A, B, C, D di bidang perekonomian yang serius. Sementara kita tahu, Kakak Akbar, Tom itu seseorang yang bisa berkarir di mana saja di seluruh dunia, nggak harus pulang ke sini dia itu. Dia bidang dia private equity fund.